God, it is time. Yes, Lord! Save my mama, Lord! Pada waktu itu ketika masih kecil, seorang penulis novel bernama Pollock telah menyaksikan seseorang sedang memukuli seorang pemburu hingga bertubi-tubi. Dan di desa itu juga segala bentuk kriminal sudah biasa terjadi di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah Pollock menulisnya dalam sebuah novel. Meskipun penuh dengan fiksi dan bantuan imajinasi, namun cerita novelnya tidak keluar terlalu jauh dari kisah aslinya. Pada tahun 2020, novel tersebut dirangkum dalam sebuah film yang berlatar Perang Dunia Kedua dan berkisah tentang perjalanan seorang anak desa yang trauma akan kehilangan kedua orang tuanya dan masa lalu kelam yang terus menimpanya. Dan dalam kehidupannya, ia malah dikelilingi oleh manusia berhati iblis. Dan lebih menariknya lagi adalah para pemain dengan otak iblis di film ini sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Namun kisah mereka saling berhubungan satu sama lain. Hingga akhirnya mereka dipertemukan dengan cara yang tak biasa. Oke, langsung saja, ini dia Iblis Sepanjang Waktu. Film dibuka di tahun 1957, di mana di sana terdapat satu keluarga yang hidup di sebuah desa terpencil yang bernama Crookhampstead. Mereka adalah Willard Russell, Charlotte Russell, Alvin Russell, dan satu anjingnya milik Alvin Russell. Dikarenakan mereka adalah keluarga yang taat kepada Tuhan, bertahun-tahun lamanya Willard memasang salib Tuhan di belakang rumahnya, yang mana Willard selalu mengajak Alvin untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Saat sedang berdoa, pikiran Willard selalu melayang kembali ke Perang Pasifik Selatan, di mana dirinya selalu dihantui rasa bersalah karena telah membunuh Sersan Miller Jones. Dan sekarang scene akan dibawa ke flashback tepatnya 12 tahun yang lalu. Waktu itu, Willard dan prajurit lainnya menemukan Sersan Miller Jones sedang disalib dengan kondisi yang sangat sekarat. Karena masih dalam peperangan, Willard akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya lebih awal. Setelah selesai melakukan peperangan, Willard kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun di tengah jalan, ia singgah di sebuah restoran tempat di mana ia akan jatuh cinta dan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Charlotte. Entah itu kebetulan atau tidak, di saat yang bersamaan juga terdapat dua orang yang juga baru bertemu dan memutuskan untuk menikah. Mereka adalah Sandy Henderson dan Carl Henderson. Saat pulang, Willard dijemput oleh pamannya yang bernama Herschel. Dalam perjalanannya, Willard memberikan sebuah pistol buatan Jerman yang ia dapat ketika sedang berperang. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh ibunya yang bernama Emma Rachel dengan penuh kasih sayang, seorang ibu yang sangat patuh dan taat kepada Tuhannya. Dan tanpa sepengetahuan Willard, Emma sebenarnya ingin menjodohkan anaknya dengan seorang wanita yang bernama Helen Hayton. Namun di hari itu, Helen Hayton malah bertemu dan akan menikah dengan seorang pendeta yang bernama Roy Rafferty, seorang pria yang taat kepada Tuhannya sekaligus fanatik dengan kepercayaannya. Oleh karena itulah, Willard memutuskan untuk kembali dan menikahi Charlotte. Mereka pun kini telah menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Alvin. Di sanalah Willard merasakan kehadiran Tuhan di belakang rumahnya. Ia pun memutuskan untuk membuat salib di tempat tersebut agar bisa lebih dekat dengan Tuhannya. Sementara itu di tempat lain, Helen yang juga dikaruniai seorang anak bernama Lenora menitipkan anaknya kepada ibu Willard. Setelah itu, Roy dan Helen pergi ke tempat sepi untuk berdoa kepada Tuhan. Namun disinilah hal mengerikan telah menimpa Helen. Bukan tanpa alasan, Roy melakukan hal tersebut karena dirinya telah merasa diberi rahmat oleh Tuhan dan merasa sangat yakin kalau dirinya bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati. Tyrant spirit, resurrect! Return! God, it is time. God! Karena tak kunjung bangkit, Roy akhirnya memutuskan untuk mengubur Helen di tempat tersebut. Setelah itu, Roy bersama saudaranya yang lumpuh pergi menuju selatan untuk melarikan diri. Namun karena ia masih memikirkan anaknya, Roy meninggalkan saudaranya dan memutuskan untuk kembali. Kembali lagi ke awal film, tepatnya di tahun 1957 saat Alvin pulang sekolah dengan wajah yang babak belur.
Oleh karenanya, Willard mengajak anaknya untuk berdoa dan meminta maaf kepada Tuhan atas kesalahan Arvin. Dan di saat berdoa, dua pria seorang pemburu datang mengganggunya. Saat itu sebenarnya Willard sangat marah kepada mereka. Namun ia tahu kalau saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk meladeni para pengganggu. Selesai berdoa, Willard mengajak Arvin menemui pemburu tadi. Dan tanpa sepatah kata pun, Willard langsung menghajar keduanya. Motherfucker! Disinilah Willard mengajarkan sesuatu pada Arvin bahwa untuk membalaskan seseorang harus memilih waktu yang sangat tepat. Namun siapa sangka hari itu malah dijadikan hari terbaik bagi Arvin bersama ayahnya. Namun setibanya di rumah, Arvin sudah mendapati ibunya sedang tergeletak di lantai karena penyakit kanker di tubuhnya. Dan disinilah Willard tanpa henti mengajak Arvin untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bisa mengangkat penyakit ibunya. Yes, Lord! Save my mama, Lord! Pagi, siang, dan malam, Willard tak pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya ia berpikir kalau Tuhan menginginkan manusia berkorban untuk membuktikan keimanannya. Oleh karena itulah, Willard akhirnya memutuskan untuk membunuh anjing kesayangan Arvin sebagai bentuk pengorbanan dirinya. Namun hal tersebut tetaplah sia-sia karena pada akhirnya Charlotte harus tewas. Bahkan hari itu adalah hari yang terburuk bagi Arvin. Setelah malam harinya, Willard ditemukan sudah tewas dengan luka goresan di pergelangan tangannya. Sheriff Lee yang mengambil kasus tersebut hanya bisa menghibur Arvin karena kematian ayahnya memang murni karena bunuh diri. Kembali lagi ke 7 tahun sebelumnya saat Roy meninggalkan saudaranya yang lumpuh untuk kembali menjemput Lenora. Namun rupanya ia malah menumpang mobil Carl Henderson dan istrinya Sandy Henderson. Karena kelelahan, Roy pun tertidur di mobil mereka. Namun ketika terbangun, ia terlihat bingung karena dirinya telah dibawa ke sebuah hutan yang sepi. Rupanya di sini Carl memaksa Roy untuk meniduri istrinya sendiri, sementara Carl akan memotret dan mengabadikan aksi mereka. Roy yang patuh dan taat kepada Tuhannya jelas akan menolak permintaan mereka. Sekeras apapun Roy diancam, ia tetap saja menjaga keimanannya. Hingga akhirnya ia harus tewas. Setelah Roy Liberty tewas, dua pasangan psikopat ini tetap saja mengambil fotonya. Namun hal tersebut rupanya masih permulaan. Mereka pun berpikir kalau mereka harus lebih selektif lagi mencari modelnya. Scene kembali lagi ke 7 tahun berikutnya, 1957 di desa Coal Creek, di mana di sana Arvin sedang mendatangi dan akan tinggal di rumah neneknya. Di sana juga terlihat Lenora yang sudah tumbuh menjadi gadis cantik. Dan mulai hari itu juga kedua anak malang tersebut menjadi sebuah keluarga adik kakak. Beberapa tahun kemudian di tahun 1965, kini Arvin dan Lenora sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Terlihat pamannya mewariskan kembali pistol yang diberikan oleh Willard kepada Arvin tepat di hari ulang tahunnya. Di sekolahnya, Lenora yang tumbuh dengan ketaatan kepada Tuhan, ia selalu mendapatkan ejekan atas kealiman serta kepujatan wajahnya. Arvin yang baru datang menjemputnya berusaha untuk menolong Lenora. Namun dirinya malah berbalik dihajar oleh mereka. Arvin sendiri sangat begitu menyayangi Lenora hingga dia bersedia melakukan apapun demi adiknya. Sepulang sekolah, Lenora tiap hari selalu berkunjung ke makam ibunya, sementara Arvin terus setia menemani adiknya di pemakaman. Meskipun dirinya sebenarnya sudah tidak pernah berdoa lagi atas apa yang menimpa kedua orang tuanya. Di hari itu pendeta gereja memanggil mereka dan mengatakan kalau dirinya akan pergi sementara waktu dan akan digantikan oleh keponakannya. Pendeta pun menyuruh kepada keduanya agar nenek mereka menyambutnya dengan masakan yang enak. Besok harinya semua warga datang dengan membawa makanan mereka masing-masing. Namun pendeta yang bernama Preston tersebut malah menganggap kalau masakan Emma sama sekali tidak enak. Emma pun bersedih karena sebelumnya masakan Emma selalu yang terbaik, bahkan yang paling enak di seluruh kota. Keesokan harinya Arvin kembali mengantar Lenora ke makam ibunya. Namun kali ini ia tidak ditemani Arvin karena Arvin sedang ada urusan. Karena hujan, Lenora akhirnya berteduh di gereja dan disambut oleh pendeta Preston. Saat itu juga Lenora langsung dibawa ke tempat sepi untuk berdoa kepada Tuhan. Saat di hutan, Lenora yang masih polos dan sangat taat kepada Tuhannya
langsung bersedia membuka bajunya setelah pendeta tersebut mengatakan kalau mereka menunjukkan hal tersebut maka Tuhan akan melihat mereka dan keimanan mereka akan semakin bertambah ketika mereka saling membuka baju bersama-sama. Sementara di tempat lain, Arvin mengikuti perkataan ayahnya kalau dirinya harus mengambil waktu yang tepat untuk membalas seorang pengganggu, dan disinilah waktu yang tepat bagi Arvin untuk melakukannya. Setelah selesai melakukan urusannya, Arvin kembali menjemput Lenora. Namun Lenora mengatakan kalau dirinya akan datang sendirian untuk mendoakan ibunya tanpa diantar lagi oleh Arvin. Yang mana Lenora juga merasakan cinta yang sama kepada seorang pendeta seperti yang dialami oleh ibunya dahulu. 3 bulan kemudian terlihat Sandy yang sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang merupakan seorang psikopat berusaha untuk melarikan diri dari suaminya. Namun entah kenapa ia malah kembali dan ingin terus melanjutkan pekerjaannya. Pasangan psikopat tersebut sudah melakukan aksinya yang ke-14 kalinya dan kini mereka memutuskan untuk mencari model yang lebih muda dan tampan sebagai targetnya. Saat Sandy sedang sendirian, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang polisi yang tak lain adalah kakaknya sendiri yang bernama Sheriff Lee, seorang polisi yang kerjaannya hanya menerima uang suap. Lee sendiri akan mengikuti sebuah pemilihan pemilu. Oleh karenanya, ia meminta Sandy agar berhenti melakukan hal jahat setidaknya sampai pemilihan pemilu selesai. Keesokan harinya, kedua psikopat tersebut kembali melancarkan aksinya kepada seorang prajurit tampan bernama Jerry. Ia pun dibawa ke hutan dengan alasan ingin bersantai. Dan tak lama kemudian, aksi sadis mereka pun kembali dimulai. Dan yang jelas kejahatan mereka akan sangat sulit untuk dilacak karena memang Sandy selalu dilindungi oleh kakaknya sendiri yang kerjaannya cuma menerima uang suap. Lenora yang sudah 3 bulan menjalankan hubungan gelapnya dengan pendeta Preston terlihat sedang meminta pertanggungjawaban darinya agar mau menikahinya. Namun si pendeta tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh Lenora dan memintanya untuk melupakan semuanya. Lenora yang tidak kuat memikul beban atas kehamilan di luar nikah malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan parahnya lagi, Arvin adalah orang pertama yang melihat kematian orang yang sangat dicintainya. Hari pun telah berlalu. Arvin yang kini sedang bekerja sebagai tukang aspal jalan langsung ditemui oleh seorang sheriff lainnya dan menceritakan kepada Arvin kalau Lenora mati dalam keadaan mengandung. Jelas Arvin mencurigai pendeta Preston karena sudah 3 bulan lamanya Lenora selalu berangkat sendirian ketika mendoakan ibunya. Dan untuk memastikan kecurigaannya, di sini Arvin selalu mengikuti pergerakan pendeta Preston. Dikala itu Arvin melihat seorang gadis muda lainnya yang sedang pergi bersama pendeta Preston ke sebuah hutan. Seperti biasa, pendeta jabul tersebut langsung melampiaskan nafsunya seperti yang ia lakukan kepada Lenora. Bukan hanya itu, ketika berada di rumah, pendeta jabul tersebut malah memperlakukan istrinya sendiri seperti seorang pelacur. Setelah mengamati pekerjaan bejat sang pendeta, ia pun langsung pergi ke gereja dengan berpura-pura bahwa ia akan membuat pengakuan. Dan Arvin mengatakan kalau semua kejahatannya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh pendeta Preston. Seperti melakukan hubungan terlarang di sebuah hutan hingga memperlakukan istrinya sendiri seperti pelacur. Mendengar hal tersebut, jelas pendeta Preston merasa tersinggung dengan perkataan Arvin. Di sini Arvin meminta Preston untuk mengakui semua kesalahannya. Namun pendeta tersebut malah menyangkal dan justru mengatakan kalau Lenora adalah gadis yang sangat kacau. Tanpa ada pilihan lain lagi bagi Arvin selain membunuh pendeta tersebut saat itu juga. Setelah pendeta itu tewas, Arvin berusaha untuk meninggalkan desa Cold Creek dan berusaha untuk kembali ke tempat kelahirannya di Gunung Dempsey, di mana dirinya akan memperbaiki semua hal buruk tentang ayahnya yang selalu membebani pikirannya. Namun sayangnya di tengah jalan mobil Arvin malah mogok. Keesokan harinya di tempat lain, Sheriff Lee yang merasa dikhianati oleh para pengikutnya langsung mendatangi mereka dan membunuh satu persatu di antara mereka. Dan di pagi itu juga Arvin yang sedang menunggu mobil untuk menumpang malah bertemu dengan 2 pasangan psikopat. Seperti biasa, 2 pasangan tersebut berusaha menepi di hutan yang sepi dengan alasan ingin kencing. Namun karena Arvin yang selalu diajarkan untuk selalu waspada terhadap semua orang, ia pun bersiap-siap akan terjadinya hal yang tak terduga. Hingga pada akhirnya Arvin berhasil membunuh kedua
keduanya. Ia pun tak lupa mengambil foto kejahatan mereka sebagai barang bukti. Setelah mendengar kematian adiknya, Sheriff Lee langsung bergegas pergi ke KTP pembunuhan dan sangat menyayangkan atas kematian adiknya. Namun Sheriff Lee malah memikirkan dirinya sendiri dan langsung pergi ke rumah Sandy dan mengambil semua foto yang membuktikan kalau Sandy dan suaminya adalah pembunuh berantai. Tanpa berpikir panjang, Sheriff Lee langsung membakar semua bukti mereka. Karena menurutnya hal tersebut pasti akan menggagalkan usahanya dalam pemilihan pemilu. Keesokan harinya, Sheriff Lee melakukan investigasi dan menemukan kecocokan yang sama di antara pembunuhan yang dilakukan kepada Pendeta Preston dan Sandy Henderson. Kini ia sudah mengetahui kalau pembunuhan tersebut adalah Arvin, seorang anak yang dulu pernah ia tolong ketika kematian ayahnya. Sementara Arvin kembali ke kampung halamannya dan berdoa serta merelakan semua kematian kedua orang tuanya. Namun tak lama kemudian Sheriff Lee datang hendak membunuhnya. Namun Arvin berhasil sembunyi setelah mendengar suara langkah kaki seseorang. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak di antara keduanya. Sebagai bukti kalau dirinya tak bersalah, Arvin lalu menunjukkan foto kejahatan adiknya sampai akhirnya Sheriff Lee juga harus tewas. Arvin sendiri akhirnya pergi dengan meninggalkan foto Sandy di dalam saku Sheriff Lee. Arvin akhirnya kembali melanjutkan perjalanan berharap ada seseorang yang memberikannya tumpangan. Dan tak lama kemudian ada seorang pria asing yang memberinya tumpangan. Di dalam mobil, Arvin sangat kelelahan dan ingin tidur. Namun setelah semua kejadian yang ia alami, Arvin tidak mau kalau dirinya sampai tertidur di samping orang asing. Saat dia sedang berjuang untuk tidak tidur, pikirannya mulai berkelana. Ia berpikir kalau hukum akan membuktikannya kalau dirinya tidak bersalah. Mungkin dia akan dimaafkan dan akan bersatu kembali dengan nenek dan pamannya. Ia juga berpikir untuk mengikuti jejak ayahnya untuk ikut berperang sebagai seorang tentara. Dan mungkin juga ia akan bertemu dengan gadis cantik dan akan memulai hidupnya dari awal. Hingga akhirnya Arvin tertidur dan film pun berakhir. Film ini sebenarnya cukup berat karena membahas soal agama yang dipenuhi dengan rakyat yang berjiwa iblis. Yang mana sisi gelap kejahatan itu muncul didasari oleh sifat egois, trauma, masa lalu, hingga kesenangan semata. Meskipun begitu, kita harus mengakuinya kalau segala bentuk kriminal di film ini begitu terangkum dengan sangat baik. Meskipun diadaptasi dari novel yang diangkat dari kisah nyata, rupanya film ini banyak yang berubah dari cerita novelnya, seperti halnya kematian pendeta Roy Liberty. Di dalam film kita melihat Roy Liberty mati di paruh film pertama, padahal Roy sendiri harusnya tewas menjelang akhir, yaitu tepat sebelum Arvin menumpang mobil kepada Carl dan Sandy. Dan Sandy sendiri lebih banyak dieksplorasi untuk lebih dipahami karakternya yang dikupas dalam film ini, sehingga kita bisa melihat Sandy lebih banyak mendapatkan porsi di layar, di mana seharusnya kalah yang lebih banyak mendapatkan porsi tersebut. Dan di IMDb, film ini mendapatkan rating sebesar 7,1. Saya MJ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.